Halo teman-teman, kembali lagi di channel Berita Hukum dan Politik, channel yang memberikan edukasi kepada teman-teman, baik itu edukasi terutama mengenai edukasi mengenai politik dan juga hukum, serta channel ini juga membahas namanya berbagai permasalahan maupun permasalahan baik itu dalam negeri maupun luar negeri dari segi politik, hukum, dan juga hak asasi manusia dan juga mengenai sosial. Nah, kali ini channel Berita Hukum dan Politik akan membahas namanya suatu kasus yang sedang viral di Indonesia, yakni kasus mengenai ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan juga Amerika. Mungkin oleh karena itu teman-teman pengen tahu bagaimana kita akan membahas atau menguliti namanya mengenai ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan juga Amerika ini, saksikan terus video Berita Hukum dan Politik ini. Oke teman-teman, selamat menikmati. Oke teman-teman, kali ini seperti yang saya jelaskan tadi, kali ini Berita Hukum dan Politik akan membuat suatu isu yang fenomenal di dunia saat ini, di mana fenomenal ini mengingatkan kita lagi ke zaman namanya zaman sejarah, di mana ada dua kekuatan besar yang sampai sekarang tidak berhenti dan tidak tidur sama sekali kekuatannya, yakni kasus ketegangan antara Rusia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Vladimir Putin, Ukraina juga yang dipimpin oleh Bapak Presiden Volodymyr Zelensky yang juga presiden baru diangkat tahun 2019 kemarin, dan juga Amerika dan juga sekutu-sekutunya yakni NATO dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui kasus ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan juga Amerika ini sendiri, baik itu dari media massa, elektronik, dan lain sebagainya. Namun, mungkin teman-teman ada yang menanyakan begini, Bang, apakah Rusia itu dapat dibenarkan secara hukum? Atau mungkin ada yang berpihak ataupun ada yang berpihak kepada Amerika, Bang, Amerika kan benar tindakannya, Bang, kan Amerika benar apa yang diutarakannya terhadap Ukraina. Atau mungkin juga ada yang sebagai jalan tengah menilai Ukraina ini, Bang, mungkin Ukraina itu yang tidak sesuai, ya terlalu berpihak kepada negara Barat, padahal dia di negara atau bertetangga dengan atau saudaranya adalah Rusia. Mungkin ada sebagian kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya itu dari segi hukum internasional. Apakah benar tindakan para mereka itu ataukah salah secara hukum internasional? Oke teman-teman, jadi ketegangan antara Rusia, Ukraina maupun juga Amerika, dalam hal ini adalah NATO dan sekutu-sekutunya negara Barat, itu sebenarnya bukan kali ini saja ketegangan atau pecahnya, atau ya bisa dikatakan inilah titik pecahnya ataupun titik murkanya kedua negara, atau Rusia mungkin terlebih Rusia. Nah, jadi sebenarnya ketegangan itu sudah ada sejak tahun 2014 ya teman-teman, di mana ketegangan ini muncul karena adanya sengketa ataupun pelanggaran yang menimbulkan sengketa antara Rusia dan juga Amerika, di mana pada saat itu Amerika melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat mereka, dan infonya memang Rusia dan juga Amerika setelah pecahnya Uni Soviet itu membuat suatu perjanjian atau ibaratnya traktat lah, kalau kita bisa bilang perjanjian internasional atau traktat. Itu ada traktat namanya. Jadi itu dibuat oleh kedua negara. Nah, jadi singkat cerita, Amerika ini
melakukan, biasalah negara adidaya, jadi melakukan berbagai pelanggaran dengan cara menghasut Ukraina yang merupakan masih negara baru ya, negara baru karena mereka pun baru merdeka tahun 1951. Nah, mereka menghasut daripada Ukraina ini untuk bergabung ke blok barat, yakni NATO pada saat itu. Nah, jadi Ukraina pada saat itu tertarik untuk bergabung ke Amerika atau ke NATO. Nah, puncaknya adalah tahun ini teman-teman. Nah, puncak ini juga lah yang menyebabkan orang khawatir akan memunculkan namanya Perang Dunia Ketiga atau World War III. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini belum lagi selesai Perang Dingin antara paham-paham komunis dan juga paham liberalis belum selesai, sudah namanya mau memunculkan Perang Dunia Ketiga. Ya kan? Sebentar lagi muncul lagi Perang Dunia Keempat dan muncul lagi perang lain sebagainya. Ya kan, belum lagi selesai kita membahas ini, sudah membahas ini. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina itu secara hukum internasional itu tidak dibenarkan. Secara konteks hukum internasional itu tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan suatu negara menurut perjanjian hukum, menurut hukum internasional dalam pasal 38, itu suatu negara tidak boleh melakukan invasi ataupun intervensi kepada negara-negara yang sudah merdeka. Itu tidak diperkenankan untuk melakukan itu karena sudah diatur oleh hukum internasional. Jadi teman-teman, hukum internasional ini adalah atau disebut juga law of nation atau hukum antar bangsa-bangsa, ini merupakan suatu kaidah hukum yang dibuat oleh seluruh negara dan menjadi hukum yang bersifat mengikat ke semua negara. Jadi dalam bentuk konteks piagam PBB, konteks saat ini adalah piagam PBB. Jadi suatu negara itu harus tunduk kepada hukum atau ketentuan yang telah dibuat oleh PBB karena berdasarkan piagam PBB. Nah, jadi kembali lagi, jadi Rusia itu sesatu sisi ia dipersalahkan karena dia tidak tunduk kepada piagam PBB karena dia merupakan salah satu negara PBB dan juga pemegang hak veto dalam PBB, termasuk salah satu negara pemegang hak veto. Nah, jadi dia tidak taat terhadap aturan yang dibuat oleh PBB itu. Walaupun dia pemegang hak veto, seluruh negara-negara pemegang hak veto tadi itu harus tunduk kepada hukum yang telah dibuat secara internasional. Jadi satu sisi Rusia itu dipersalahkan karena dia melakukan invasi, telah melanggar namanya ketentuan daripada pasal 38 hukum piagam PBB itu sendiri. Nah, jadi itu dia. Namun walaupun di situ, di satu sisi juga Amerika juga melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kenapa? Karena Amerika telah melanggar namanya perjanjian internasional yang dibuat antara dirinya Amerika dengan Rusia. Jadi sekali lagi teman-teman, perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang dibuat antar negara. Baik itu perjanjian yang dengan antar negara dengan PBB, antar negara dengan negara itu dibuat dan dibenarkan. Nah, jadi perjanjian ini akan menjadi hukum bagi negara yang membuatnya. Nah, jadi satu sisi Amerika tidak melanggar hukum karena namanya melanggar ketentuan ataupun perjanjian yang telah dibuatnya. Karena konteks perjanjian internasional itu ada dua teman-teman sifatnya. Ada dia private law treaty, ada dia law making treaty. Jadi private law treaty ini artinya dia perjanjian yang dibuat antar negara dengan negara yang dimana dibuat di dalamnya itu sama kayak membuat perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban apabila ada salah satu pelanggaran. Nah, kalau law making treaty ini dia suatu perjanjian yang dibuat
antar satu negara maupun beberapa negara, dan perjanjian itu dibuat menjadi patokan ataupun menjadi hukum dasar bagi seluruh negara internasional. Misalnya mengenai hukum laut, mengenai hukum ruang angkasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi perjanjian itu sifatnya. Nah, oleh karena itu, satu sisi Amerika dipersalahkan karena telah melanggar namanya ketentuan perjanjian internasional tadi yang dibuat antar kedua negara. Tidak boleh itu dilanggar sebenarnya kalau perjanjian itu. Nah, jadi lantas bagaimana, mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana Bang penyelesaian yang sebenarnya harus dilakukan? Nah, jadi penyelesaian yang harus dilakukan itu adalah PBB harus turut serta atau turut andil dalam hal ketegangan yang ada. Harus. Dalam hal ini adalah karena kita konteks mungkin ada yang tidak setuju apabila sebenarnya diselesaikan di PBB, bisa saja melalui Dewan Keamanan, tapi konteksnya Dewan Keamanan ini merupakan ada sebagian beropini ataupun karena konteksnya adalah Dewan Keamanan ini lebih cenderung ke negara barat, jadi sebaiknya penyelesaian atau ketegangan ini sebaiknya diserahkan atau dihadiri ke Majelis Umum PBB, di mana Majelis Umumlah yang berhak untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian sengketanya, baik itu dengan cara damai maupun secara kekerasan nantinya. Jadi apabila suatu negara itu sengketa ataupun sengketa lah kita bilang, maka penyelesaiannya itu menurut pasal 2 ayat 3 Piagam PBB tahun 1945 itu harus setiap negara yang terjadi sengketa ataupun permasalahan itu diselesaikan secara damai atau peaceful dan dilakukan oleh PBB itu sendiri. Dalam hal ini adalah Majelis Umum. Kenapa Majelis Umum, Bang? Nah, karena Majelis Umum ini bisa dikatakan dalam konteks suatu negara dia ibaratnya suatu presiden. Dialah yang berhak untuk mengambil kebijakan apakah benar sengketa itu untuk melakukan penyelesaian sengketanya. Benar enggak sengketa itu terjadi dan lain sebagainya. Nah, dan nanti dalam konteks PBB ini ada dua konteks penyelesaian sengketanya, ada yang kekerasan maupun yang damai. Nah, kalau damai apa aja Bang? Ada mediasi, ada konsolidasi, ada arbitrase, ada namanya pengecekan fakta dan lain sebagainya. Nah, kalau dia yang kekerasan, dia itu banyak ya, bisa perang, bisa embargo, bisa blokade damai dan lain sebagainya. Itulah konteks namanya penyelesaian sengketa di internasional dengan kekerasan menurut Piagam PBB pasal 2 ayat 3 tadi tahun 1945. Jadi seharusnya Rusia apabila terjadi sengketa demikian, maka ia membawanya terlebih dahulu ke PBB, dirapatkan ke dalam Majelis Umum PBB. Nah, apabila terjadi deadlock nantinya, PBB melalui dalam hal ini Majelis Umum, barulah namanya Rusia mengambil tindakan. Nah, tapi kalau misalnya Rusia dalam hal ini adalah Pak Vladimir Putin tidak melakukan atau tidak membawa kasus ini tadi apabila terjadi pelanggaran perjanjian internasional ke PBB, maka itu salah besar. Dan itu Rusia memang satu sisi secara umum boleh dihukum karena tidak melaporkannya ke PBB. Walaupun dia pemegang hak veto, tapi dia wajib melaporkannya kepada PBB, dan PBB berhak untuk menyelesaikan penyelesaian itu. Nah, Amerika demikian juga. Tindakan yang kita ketahui baru-baru ini Amerika melalui presidennya yakni Joe Biden itu melakukan embargo perekonomian kepada Rusia. Dalam konteks ini Amerika tidak boleh melakukan itu sebenarnya, melakukan embargo, karena tindakan oleh Amerika itu sendiri sudah melanggar namanya ketentuan hukum internasional, yakni dengan cara kekerasan. Itulah yang menyebabkan sampai sekarang perang antara Rusia, Ukraina, dan juga Amerika itu tidak selesai karena Amerika terlebih dahulu mengembargo itu sendiri.
Nah, jadi ketegangan sudah mulai ada. Jadi penyebabnya itu adalah atau keegoisan daripada negara-negara ini dan tidak tunduknya negara-negara ini terhadap hukum internasional yang diatur. Jadi dalam konteks ini juga PBB harus melakukan upaya, terutama dalam hal ini adalah Majelis Umum, harus melakukan upaya penyelesaian sengketa. Karena PBB merupakan lembaga internasional dan ini juga menjadi alarm bagi PBB itu sendiri. Kenapa menjadi alarm? Karena sudah banyak kasus-kasus yang memang tidak dapat diselesaikan oleh PBB itu sendiri. Seperti kasus antara Palestina dengan juga Israel, dan juga konteks saat ini kasus Rohingya juga PBB pun tidak hadirnya PBB. Nah, ini menjadi alarm juga bagi PBB ke depannya, karena dia merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan secara internasional. Nah, jangan nanti PBB ininya, kita khawatirnya nanti PBB ini sama seperti Liga Bangsa-Bangsa, yang dimana Liga Bangsa-Bangsa itu dulu kita baca sejarah konteksnya dibentuk tahun 1916 karena untuk mengurangi perpecahan antara ataupun perang pada saat itu, namun gagal. Liga Bangsa-Bangsa ini gagal karena mereka tidak mampu menjaga keamanan pada saat perang antara Jerman dan juga pada saat itu Rusia juga pada saat itu. Nah, jadi jangan sampai PBB ini kembali mengalami nasib yang sama dengan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi PBB itu harus hadir untuk melakukan upaya perdamaian antara Rusia, Ukraina, dan juga Amerika. Jadi walaupun nanti satu sisi Rusia tetap bersikukuh, tapi seharusnya PBB mengundang ketiga negara ini untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa dan untuk membicarakannya secara damai. Ini bisa dengan mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Jadi PBB ini harus hadir untuk melakukan mediasi, lebih tepatnya mediasi. Jadi itulah mungkin penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara Amerika, yang terjadi antara Rusia, Ukraina, dan juga Amerika dalam hal ini, juga NATO pada saat ini ya. Jadi mungkin itulah penyelesaiannya, dan bagi Ukraina sendiri juga harus dulu terlebih dahulu diselesaikan mediasi ini, baru bisa menentukan nasib mereka, apakah mereka ikut tetap NATO atau tidak. Jangan Ukraina ini mengambil tindakan sepihak, karena Presiden Ukraina juga harus mementingkan juga bagaimana warga negaranya. Walaupun tujuan Rusia itu adalah melucuti tentara Amerika, namun dampaknya adalah ke masyarakat sipil. Mereka butuh kehadiran negara untuk melindungi dan merasa aman dari serangan apapun. Jadi buat Ukraina itu harus benar-benar, dalam hal ini adalah Presiden Ukraina yakni Volodymyr Zelensky, itu harus dulu menyelesaikan sengketa mereka bertiga ini dulu, dan juga Rusia harus juga mau melakukan upaya perdamaian di PBB karena ini menyangkut konteks kemanusiaan. Jadi sekali lagi buat PBB ini juga ini menjadi alarm, jangan nanti ke depannya nasib PBB ini sama seperti Liga Bangsa-Bangsa, akan hancur di tengah jalan karena tidak mampu menyelesaikan perdamaian dunia. Oke teman-teman, sekian dulu kita membahas mengenai antara Rusia, Ukraina, Amerika dari konteks hukum internasional. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, kepo, atau ingin belajar mengenai hukum, politik, atau belajar mengenai kasus-kasus yang ada, silakan mampir ke channel ini, terus tonton videonya, kita sama-sama belajar, tonton videonya, dan juga
share kepada teman-teman sekalian mengenai video ini. Dan juga kalau misalnya nih teman-teman ada yang berargumentasi lain, silakan juga komen di kolom komentar. Kita sama-sama konteksnya belajar teman-teman. Oke? Jadi tetap berpikir positif, tetap di rumah saja, karena saat ini juga dalam keadaan COVID, masih keadaan COVID, jadi kita tetap di rumah, tetap juga jaga kesehatan, perkuat imun, jangan lupa berdoa, dan juga tetap semangat dalam konteks pandemi. Oke teman-teman, semoga teman-teman sehat dan juga dalam keadaan kuat. Semangat!